konkretnya hal-hal yang memang yang diciptakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Seperti itu. Iya. Bukti validasi bahwa Tuhan Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi itu karena seluruh dunia kan mengikuti 7 hari dalam seminggu ya. Itu dari Alkitab, saudaraku. Gini Kak, yang saya tahu di agama Kristiani itu kan yang disembah itu kan anggap gereja kan seperti itu Kak. Oh bukan, kami tidak menyembah gereja, kami menyembah Tuhan Yesus. Oke. Yesus itu siapa? Dia adalah Tuhan Allah itu sendiri, pencipta langit dan bumi. Terus keyakinan yang memang Tuhan yang disalib itu kan itu sendiri ya kan, ya Kak ya? Iya, sang pencipta langit dan bumi itu yang datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Datang ke dunia menyelamatkan umatnya. Oke. Terus dari sana, dari kenapa dia itu mesti harus turun seperti itu, mesti harus turun ke dunia sendiri seperti itu untuk menyelamatkannya? Apakah Tuhan Yesus yang memang yang diimani itu tidak bisa lah tanpa harus menggunakan pelantara, harus turun dengan pakai cara untuk menyalib seperti itu? Oke, saya minum dulu saudaraku ya. Ya, kalau Tuhan kami Allah kan, kita itu meyakini bahwa kuasa Tuhan itu tidak harus tidak harus memberikan pelantara. Tinggal Tuhan itu di dalam kitab kami, di dalam Al-Quran itu, kalau menghendaki sesuatu tinggal mengatakan kun fayakun seperti itu. Ya kan Kak ya? Tentunya itu juga diketahui oleh kakak seperti itu. Baik, saya jelaskan dulu ya. Kenapa Tuhan Yesus Kristus harus datang melalui proses kelahiran dan dia mati dan bangkit untuk memberikan kita keselamatan kekal. Jadi itu ada semua sebabnya. Bukan berarti Tuhan ucuk-ucuk langsung datang ke dunia. Tuhan bisa nggak mengampuni umat manusia begitu saja hanya dengan berfirman, udahlah umat manusia saya ampuni, kalian bangkit untuk hidup yang kekal. Bisa banget, mudah sekali bagi Tuhan Yesus. Tetapi kalau Tuhan Yesus melakukan itu, artinya dia telah menjadikan dirinya Tuhan yang pelin-pelan, Tuhan yang tidak setia kepada hukumnya, atau yang menyangkali firman-Nya sendiri. Nah, Tuhan Yesus tidak seperti itu. Dia adalah Tuhan yang konsisten, Tuhan yang setia kepada hukumnya, dan dia tidak bisa menyangkali firman-Nya. Tuhan Yesus menciptakan manusia, tujuannya bukan untuk mati. Jadi Tuhan Yesus menciptakan Adam dan Hawa dirancang untuk hidup kekal bahagia dalam kemuliaannya. Lalu kenapa Adam dan Hawa serta keturunannya mengalami kematian, kembali menjadi debu tanah dan rohnya masuk ke Hades? Karena Adam dan Hawa melanggar hukum. Di Kejadian 2 ayat 17. Firman Tuhan, jangan makan buah pohon pengetahuan, pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Ingat ya, ada konsekuensi dari pelanggaran itu, yaitu mati. Nah, Adam dan Hawa melanggar ini, saudaraku. Oleh karena Adam dan Hawa melanggar hukum Tuhan di Kejadian 2 ayat 17, maka firman Tuhan tertulis di Kejadian 3 ayat 17 sampai 19. Adam, oleh karena dosamu bumi ini sudah terkutuk dan engkau akan sengsara menderita dan engkau akan kembali menjadi debu tanah, yaitu mati. Tetapi di saat itu juga Tuhan merancang keselamatan. Kejadian 3 ayat 15. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Jadi Tuhan Yesus tidak bisa menghapus hukumnya dengan membangkitkan manusia begitu saja. Harus ada namanya penebusan. Sebab kita manusia yang telah mati ini harus ditebus dengan darah yang kudus untuk menggantikan nyawa kita supaya kita bisa bangkit. Nah, darah siapa yang kudus untuk menyelamatkan kita, untuk membangkitkan kita dari debu kematian? Tidak ada. Semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah yang tertulis di Roma 3:23. Nah, karena Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha adil, maka hukum itu berlaku bagi semua manusia. Manusia mengalami kematian dan kembali menjadi debu tanah. Tetapi dia juga Allah yang maha kasih. Dengan kasihnya yang begitu besar bagi umat manusia, dia rela merendahkan dirinya, dia datang dalam rupa seorang hamba ke dunia melalui Bunda Maria untuk memberikan darahnya yang suci kepada kita.
Makanya Tuhan berfirman di Matius 26 ayat 28. Bentar, jangan potong dulu saudaraku ya. Matius 26 ayat 28, Tuhan berfirman, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Makanya ketika Tuhan Yesus memberikan darahnya di atas kayu salib, dia mati, dia turun ke alam maut. Tuhan Yesus membebaskan roh-roh yang terpenjara di dunia kematian. Ketika Tuhan bangkit, mereka pun bangkit. Makanya firman Tuhan tertulis di Matius 26 ayat 28. Matius 27 ayat 50 sampai 53. Kuburan-kuburan banyak terbuka dan banyak orang bangkit ketika Tuhan bangkit. Efesus 4 ayat 8 sampai 10, ketika Tuhan turun ke kerajaan maut, lalu dia naik ke tempat tinggi, dia juga membawa tawan-tawanan naik ke tempat tinggi, yaitu surga. Itulah bukti bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun. Dia sudah terbukti memberikan pengampunan bagi umat manusia, sehingga dia membangkitkan manusia yang mati dengan darahnya yang tercurah atas kayu salib, sehingga mereka bangkit juga, ya. Karena Tuhan telah memberikan pengampunan, dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah bukti bahwa Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang maha kasih, Allah yang maha pengampun. Nah, kalau boleh saya bertanya saudaraku, tadi kan saudara menyatakan bahwa Tuhanmu itu maha pengampun, hanya dengan kun fayakun dia memberikan pengampunan. Nah, kalau begitu apakah sudah ada yang terbukti saudaraku bahwa Tuhanmu telah memberikan pengampunan kepada umatnya, sehingga ada yang dibangkitkan dan ditempatkan di surga? Siapa orangnya? Silahkan. Oke. Dari pertanyaannya kakak itu kan, untuk segala hal-hal yang memang yang dikehendaki Tuhan kan, Tuhan tinggal hanya, Allah itu hanya tinggal mengucapkan kun fayakun seperti itu. Ya, jadi keyakinan kami itu, jadi seluruh alam, seluruh isi dunia ini kan murni itu memang ciptaan Allah seperti itu. Terus pertanyaan kakak, apakah ada dari ampunannya Tuhan itu ada yang memang sudah masuk surga? Maka dari hal itu kakak itu kan meyakini bahwasanya kan ada Nabi Adam, kan yang seperti itu kan? Yang saya tanya Bang, kalau memang betul Tuhanmu itu maha pengampun, apakah memang sudah terbukti dia sudah memberikan pengampunan kepada umatnya, sehingga ada yang mati dibangkitkan, ditempatkan di surga? Kan manusia itu ada yang mati sudah nih kan, ya. Di zaman sebelum Masehi banyak manusia yang telah mati. Nah, kalau memang betul Tuhanmu itu maha pengampun, apakah sudah terbukti? Dan apa buktinya? Apakah sudah pernah membangkitkan orang mati atau umatnya sehingga ditempatkan di surga? Sebagai bukti dia maha pengampun. Oke, kalau seumpamanya saya memberikan bukti dari berbagai kitab, seperti contohnya ini satu contoh. Kakak pernah membaca Sirah Nabawiyah terkait perjalanan Isra Mi'rajnya ke Nabi Muhammad? Belum. Kalau itu kan di sana kan di berbagai tahap perjalanannya Rasulullah kan ada beberapa banyak kejadian. Di antaranya itu ada dulu itu ada salah satu pelayannya Fir'aun, namanya Masitoh. Dia itu Islam pada saat itu, pada masanya Fir'aun itu di sana itu Islamnya sembunyi-sembunyi. Nah, ketika ketahuan oleh Raja Fir'aun tersebut, dia itu digoreng oleh Fir'aun, sehingga pada saat perjalanan Isra Mi'rajnya Rasulullah itu, Nabi Muhammad itu kan, beliau itu menanyakan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, ini bau apa? Kok harum banget? Ya Rasulullah, ini adalah bau minyak yang menggoreng Masitoh pada saat disiksa oleh Fir'aun ketika ketahuan bahwa dia itu adalah seorang Muslim, seperti itu. Dan itu satu bukti konkret kalau memang itu adalah sebuah cerita dan menjadi bukti konkret bagi orang Islam bahwasanya orang tersebut, bahwasanya Masitoh itu adalah orang yang selamat, seperti itu. Jadi dia sudah dibangkitkan masuk surga gitu? Sudah bangkit Masitoh itu? Maksudnya? Kan yang saya tanya, kan manusia-manusia itu sudah mati yang sebelumnya, sebelum kita ini, ya kan? Saya kan bukan Masitoh. Apakah mereka sudah dibangkitkan sehingga ditempatkan di surga, bukti sebagai bukti bahwa Tuhanmu maha pengampun? Itu bau minyaknya yang menggoreng Masitoh, bukan Masitohnya, seperti itu. Jadi ada bau minyak yang harum yang kedengaran pada saat perjalanannya
Rasulullah seperti itu. Pertanyaan saya gini loh Kak. Ya Kak, bentar ya. Terima Gini. kasih saudaraku Ya Siola. Kak ya. Boleh ya, bentar Iya, ya. berarti Gini. dari ceritamu ini di mana Tidak, Kak. bukti Tuhanmu itu Maha Pengampun, saudaraku? Nah, itu kan sudah satu bukti bahwasanya dia itu sudah diselamatkan oleh Allah. Bau minyaknya saja itu, bukan jasadnya saja, itu sudah memberikan aroma harum seperti itu Kak. Ngerti nggak? Ya gitu kan. Gini loh Kak. Enggak, gimana nyambungnya ke bukti bukti Maha Pengampunnya? Gini Kak. Pertanyaan saya sama Kakak, apakah dari keyakinannya orang Kristiani itu apakah sama antara Tuhan Yesus dengan Nabi Isa yang ada di kitab kami seperti itu? Enggak sama, Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa alaihissalam. Terus perbedaannya di mana? Maksudnya Nabi Isa itu nabi seperti itu ya? Ya, Nabi Isamu, Ya, ibunya kan Siti Maryam. ya, Siti Maryam saudara perempuan Harun, saudara Musa, dan ayahnya adalah Imran, betul? mm-mm. Nah, sedangkan Tuhan Yesus ketika datang ke dunia berkenosis melalui Bunda Maria itu dia tidak sejaman dengan Harun. Jadi dia bukan saudara perempuan Harun. Karena Harun ke Maria itu 1500 tahun jaraknya. Dan ayahnya Maria bukan Imran tapi Eli. Berdasarkan fakta sejarah Israel yang bernama saudara perempuan Harun yaitu Miriam, saudara Musa juga, dan ayah mereka adalah Amram, itu di zaman Nabi Musa. Nah, nampaknya justru Siti Maryammu itu nampaknya mirip di zaman Nabi Musa, yang Nabi Musa ada saudarinya bernama Miriam. Begini, Dan Kak. Miriam ini tidak pernah melahirkan anak. Karena di kitab kami itu menjelaskan bahwasanya yang orang-orang keyakinan terdahulu itu yang disalib itu sebenarnya itu adalah Nabi Isa yang pengen disalib. Cuman sama Allah itu digantikan, bukan Nabi Isa yang disalib. Nabi Isa Digantikan sama siapa? Digantikan sama orang-orang yang memang ingin menganiaya Nabi Isa seperti itu. Ya, siapa namanya yang digantikan itu supaya valid? Nah, itu berbeda seperti itu, Kak. Jadi saya untuk itu ya, memang masih- Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa. Karena tidak pernah ada di abad pertama di tahun 33 Masehi ada seorang Nabi Isa disalibkan terus digantikan sama orang-orang yang mau menyalibkannya. Enggak pernah ada sejarah seperti itu, saudaraku. Karena fakta sejarah yang terjadi adalah yang namanya Yesus Kristus di tahun 33 Masehi di bawah pemerintahan Pontius Pilatus pernah disalibkan. Karena para sejarawan menuliskan juga penyaliban Tuhan Yesus ini. Karena waktu Tuhan Yesus disalib itu adalah peristiwa yang sangat besar. Peristiwa yang sangat berdampak bagi kehidupan umat manusia. Sebab pada waktu Tuhan Yesus disalib ada hal-hal yang terjadi, ya, yaitu matahari tidak bersinar selama 3 jam. Ada gempa bumi. Nah, para ilmuwan sudah meneliti memang di tahun 33 Masehi ada gempa bumi dekat Laut Mati, yaitu dekat Yerusalem. Makanya penyaliban Tuhan Yesus itu sampai ditulis oleh para sejarawan. Di antaranya Josephus Flavius, Tacitus, ya, Plinius yang muda, literatur rabbinis Yahudi. Jadi tidak pernah ada para sejarawan menulis di abad pertama di tahun 33 Masehi yang namanya Nabi Isa disalib, nggak pernah ada. Tetapi yang ditulis sama mereka adalah yang namanya Yesus Kristus di bawah pemerintahan Pontius Pilatus dia disalibkan. Dan juga saksinya sangat banyak, para rasul, Bunda Maria, ya, orang Roma, orang Yahudi melihat penyaliban itu, dan orang Yahudi tidak pernah ragu-ragu siapa yang mereka salibkan. Justru mereka, ya, menyatakan mereka telah menyalibkan Yesus Kristus. Berarti mereka itu meyakini mereka itu menyalib Tuhannya sendiri seperti itu maksudnya, Kak. Kamu tahu nggak kenapa Tuhan Yesus disalib? Justru karena orang Farisi nggak percaya Yesus itu Tuhan. Karena Tuhan Yesus mengaku dialah Tuhan itu sendiri. Itulah alasan Tuhan Yesus disalib, saudaraku. Nah, kalau Nabi Isa alasan dia mau disalib kenapa? Walaupun nggak jadi. Jadi keyakinannya seperti itu.
Bukan keyakinan, itu berdasarkan fakta. Tuhan Yesus Kristus mengaku dia adalah Tuhan atas hari Sabat yang tertulis di Matius 12, ya. Tuhan Yesus menyatakan seperti ini di Matius 12 ayat 8. Dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Dialah sang pemberi hidup kekal, Yohanes 10. Sebelum Abraham ada, dia sudah ada, Yohanes 8. Tuhan berfirman, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Allah itu sendiri. Karena Tuhan Yesus mengaku dia adalah Allah itu sendiri, dialah sang Mesias. Makanya orang Farisi menyalibkan Tuhan Yesus karena mereka nggak percaya. Kalau mereka percaya Yesus itu Tuhan, nggak akan disalib. Tuhan Yesus kan mengaku akulah Tuhan Allahmu sendiri, tapi orang Farisi nggak percaya, makanya disalibkan. Mereka menganggap Tuhan Yesus itu hanya sebatas manusia. Loh, ini kan anak Maria tukang kayu kok ngaku Tuhan, gitu. Sama dengan polemikus zaman sekarang ya, yang di pikiran mereka Yesus itu hanya Tuhan. Itu sama pemikirannya dengan Farisi. Farisi ini kan menganggap Yesus itu hanya manusia, tapi Tuhan mengaku dia adalah Tuhan Allah itu sendiri. Namun mereka nggak percaya, maka disalibkan. Tetapi apakah Tuhan harus berdusta? Tidak. Dia benar-benar Tuhan Allah yang sejati. Makanya dia mati dan bangkit. Dan kebangkitannya itu membawa keselamatan kekal. Itulah kenapa di hari kiamat ada kebangkitan. Karena Tuhan Yesus telah terbukti mati dan bangkit, hidup kekal abadi selama-lamanya. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit, nggak akan pernah ada kebangkitan. Nggak akan ada kebangkitan di hari kiamat. Dan saya pun nggak akan memberitakan Injil di sini. Kalau Tuhan Yesus tidak pernah mati dan bangkit. Kalau saya mengatakan dari kitab-kitabnya kakak itu sudah banyak perubahan, percaya nggak? Yang diubah Yesus Kristus yang tadinya Tuhan diubah jadi utusan. Oh iya, itu ada. Enggak, justru bukan. kayak gitu. Loh, justru kayak gitu. Kamu tahu nggak terjemahan sekarang? Yesus Kristus itu bangkit sendiri, tapi sekarang diubah, dia dibangkitkan. Itu ada memang. Enggak, maksudnya. Loh, kok enggak? Kitabnya kakak itu maksudnya, kitabnya kakak itu memang sudah mengalami, memang itu kan kami dari kaum muslim itu kan mempercayai. Kayak saksi Yehova udah mengubah Alkitab loh. Karena di bahasa aslinya, di kitab kanon, Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah itu sendiri, dia bangkit sendiri. Tapi saksi Yehova mengubahnya, dia dibangkitkan. Itulah yang diubah, saudaraku. Tuhan Yesus itu, Tuhan Allah itu sendiri. Dia yang tahu hari kiamat, tapi diubah tidak tahu. Itulah yang diubah, saudaraku. Karena apa? Iblis itu nggak mau kalau semua umat manusia datang kepada Tuhan Yesus. Kalau semua umat manusia percaya kepada Tuhan Yesus bahwa dia adalah Tuhan Allah yang sejati. Iblis nggak mau, saudaraku. Makanya Alkitab menubuatkan di 2 Petrus 2 ayat 1 sampai 22 akan muncul guru-guru palsu, ya, nabi-nabi palsu yang menyangkal penguasa yang telah menebus kita di atas kayu salib. Karena iblis nggak mau kalau semua umat manusia datang kepada Tuhan Yesus dan percaya kepada penebusan Tuhan di atas kayu salib. Iblis nggak mau, saudaraku. Karena apa? Iblis ini maunya kita itu jangan percaya kepada Tuhan Yesus supaya ada temannya di neraka. Gitu. Sementara ini dari kepercayaan kakak. Kasih Tosima. Ya, dari kepercayaannya kakak itu bahwasanya nanti yang akan memberikan ampunan dan memberikan keselamatan itu adalah Tuhan Yesus, apa seperti itu? Bukan nanti, berarti kan si saudara kita Dadia ini nggak menyimak penjelasan saya. Tuhan Yesus Kristus memberikan pengampunan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itulah bukti bahwa dia Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Makanya kami itu mengimani, ya, beriman kepada yang sejati. Karena iman itu artinya adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ini saya bacakan dulu ya supaya enggak lari-lari kata-katanya. Ibrani 11 ayat 1. Inilah arti iman, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya tidak pernah melihat penyaliban itu, tetapi sudah disaksikan para rasul dan para nabi dan orang Israel pada saat itu, sehingga ditulis dalam Alkitab. Makanya iman kami itu dasar dari segala sesuatu yang kami harapkan. Apa yang kami harapkan dari beriman kepada Tuhan Yesus? Dia terbukti Allah yang Maha Pengampun. Kalau Tuhan Yesus gini, Kak. Kalau suamanya di konsepnya gini, kan orang Kristiani itu kan mempercayai bahwasanya yang disalib itu kan sebenarnya bukan Tuhan, ya kan?
Yang disalib itu bukan Tuhan. Tuhan sendiri itu sebenarnya tidak dilihat oleh orang Kristiani, kan seperti itu. Nggak ada seperti itu. Kalau bukan Tuhan yang disalib, nggak ada pengampunan, nggak ada kebangkitan. Berarti yang disalib itu Tuhan sendiri, seperti itu. Ya karena Tuhanlah yang disalib, maka ada pengampunan dan kebangkitan. Jikalau Tuhan Yesus tidak disalib, nggak akan ada kebangkitan, saudaraku. 1 Korintus 15 ayat 17. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18. Nah, ya. Jika Tuhan Yesus tidak pernah bangkit, nggak akan ada kebangkitan. Sia-sialah semua umat manusia di dunia ini. Yang disalib itu pada abad keberapa? Abad pertama pada tahun 33 Masehi. Lah, kenapa Tuhan itu kok malah turun pada abad itu? Bukannya Tuhan itu sudah ada sebelumnya, dari abad-abad sebelumnya. Kenapa kok tidak pada masa-masa abad-abad sebelumnya seperti itu? Terus bagaimana dengan para anggaplah pada semua manusia itu yang sebelum abad itu seperti itu? Karena di abad pertama ada penyaliban. Mesias itu harus mati tersalib, bukan mati dimakan singa seperti di zaman Nabi Daniel ya. Di zaman Nabi Daniel kalau ada hukuman itu dicampakkan ke kandang singa. Nah, jadi Mesias itu dia harus mati tersalib di atas pohon. Salib itu kan terbuat dari pohon karena Adam dan Hawa itu melanggar perintah Tuhan di Kejadian 2 ayat 7, yaitu jangan makan buah pohon pengetahuan. Jadi Mesias itu harus mati tersalib di atas pohon, dan kayu salib itu terbuat dari pohon gitu. Nah, penyaliban itu adanya di abad pertama. Makanya Tuhan berkenosis di abad pertama pada zamannya kita, waktunya kita. Kalau sebenarnya ya, karena Tuhan Yesus itu kan bagi dia, karena dia adalah yang awal dan akhir sesuai dengan firman Tuhan di... Iya, kenapa enggak dari awal seperti itu? Pas waktu sebelum adanya manusia seperti itu. Tuhan itu menyalib, artinya kalau Tuhan yang diyakini oleh kakak itu menyalib dirinya sendiri sebelum adanya manusia seperti itu. Menyalib dirinya sendiri? Ya, Gak kan? ada dia menyalib dirinya sendiri. Dia disalibkan sama orang Farisi dan tentara Romawi. Oke. Kenapa kalau memang seperti itu gak disalib pada sebelum pertama kali adanya manusia? Berarti kamu nggak menyimak apa yang saya jelaskan ya? Gimana? Penyaliban itu kan adanya di abad pertama, di zaman orang Roma menjajah orang Israel. Berarti itu baru terfikirkan oleh Tuhannya orang Kristiani seperti itu? Nggak ada kayak gitu. Jadi gini, Tuhan itu tahu tentang zamannya kita, waktunya kita ya. Kalau dalam Tuhan Yesus, dalam waktunya Tuhan itu sebenarnya sudah memberikan pengampunan kepada umat manusia ya. Tetapi ya karena waktu kita tidak sama dengan Tuhan, di mana di 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari